sebenarnya ini awal besarnya. Tapi bobotnya 2 SKS, mudah-mudahan kalian sudah ada bayangan kalau misalnya suatu saat nanti kalian menjadi seorang guru, sudah tahulah harus ngapain dan sebagainya. Oke, terkait dengan kontrak perkuliahan, ini ada beberapa poin ya. Tugas, UTS, UAS. Jadi kehadiran tidak saya masukkan. Karena kehadiran itu bobotnya sifatnya wajib. Ya, kalau misalnya kehadirannya minim, harusnya secara logika terkait tugas UTS UAS juga akan minim begitu. Jadi saya sarankan ya tetap hadir ya. Walaupun misalnya ini mohon maaf ya agak berisik ya karena saya di luar. Jadi saya harapkan tetap walaupun kita pembelajarannya daring ya secara online tetap hadir seperti biasa dan tetap rajin masuklah ya. Kalau misalnya tidak hadir karena ada kegiatan tertentu 1-2 pertemuan itu wajar lah, oke lah. Tapi kalau sudah 4 dan seterusnya itu menimbulkan tanda tanya. Oke, mungkin saya jelaskan terkait dengan kontrak perkuliahan. Silakan nanti kalian kalau mau menyampaikan saran, silahkan setelah ini atau mungkin mau diskusi dulu, baru nanti menyampaikan ke PJ menyampaikan ke saya, silahkan gitu ya terkait dengan kontrak perkuliahan. Jadi karena kita sifatnya online ya, pasti akan banyak tugas. Walaupun offline juga banyak tugas. Tetapi di akhir semester ini memang sistem pembelajaran kita lebih ada perubahan ya. Misal disarankan itu kalau buat RPS itu sama dengan RPP ya. RPS itu berbasis UBE. Jadi lebih sifatnya lebih ke case. Ya. Lebih fokus ke case atau studi kasus dan project gitu ya. Jadi maka di tugas ini karena sifatnya studi kasus dan project, maka bobotnya saya perbesar menjadi 40% gitu ya. Di dalam tugas ini yang bobotnya 40% ada tugas individu dan tugas kelompok. Oke, saya lanjutkan ya. Sorry, saya pindah tempat dulu. Oke, jadi ada indikatornya dari tugas itu ada individu dan kelompok. Jadi individu, kalau kita perhatikan di PPT yang saya share ini, individu itu masuk ke subindikatornya adalah soal evaluasi. Maksudnya soal evaluasi itu seperti apa? Ya, nah kita presentasi, kita diskusi, nanti ada evaluasi dari hasil kegiatan kita, gitu ya. Itu namanya soal evaluasi. Jadi kalian menjawab soal yang sudah disajikan ya. Nah biasanya soal-soal ini arahnya adalah studi kasus. Gitu ya. Nah untuk soal evaluasi ini nanti akan saya jelaskan lebih lanjut kalau sudah masuk ke dalam RPP ya. Selanjutnya ada tugas kelompok. Ini ada tugas kelompok. Jadi tugas kelompok ini bukan sekedar tugas kalian presentasi ya, tetapi ada tugas lain berupa proyek. Ya. Jadi tugasnya ada 2, yaitu tugas nanti presentasi dan tugas mengerjakan proyek. Nanti proyek detailnya ada di RPS.
Project ini nanti kalian buat biasanya ya kurang lebih tenggat waktunya 2 minggu. Nah, setelah itu nanti project itu akan dilakukan penilaian terkait dengan proyek yang sudah kalian buat. Jadi untuk kelompok dan pembagian kelompoknya saya serahkan ke individu ya, masing-masing kalian silahkan tentukan kelompok mana yang mau kalian masih teman-teman mana yang menjadi kalian kelompok. Yang pasti kelompok ini akan menentukan hasil presentasi kalian dan proyek. Proyek ini nanti akan ada beberapa proyek ya. Jadi jangan sampai di akhir semester ada aduan gitu ya, Pak si A selama kelompok nggak pernah ikut peran Pak, cuma numpang nama gitu ya. Jadi ini harus dipikirkan baik-baik, jangan sampai nanti sudah terupload dan sebagainya ada sampaian seperti itu dan tidak ada bukti, kan saya akan sulit itu apa benar atau tidaknya. Jadi silahkan kalian perhatikan untuk pembagian kelompoknya. Nah, UTS di sini bobotnya 30% ya. 30% nanti akan berupa penulisan artikel. Nah, penulisan artikel ini boleh kalian itu artikel ilmiah atau mungkin mini riset. Nah, ini sebagai latihan juga ya kalian nanti untuk penyusunan skripsi. Nah, artikel ilmiah nanti kalian bisa baca artikel ilmiah itu seperti apa, mini riset itu seperti apa gitu ya. Ya kalau kita bilang mini kan berarti kecil. Kalau misalnya penelitian biasanya gitu ya, ruang lingkupnya cukup besar, misal siswa SMP atau siswa kelas 10 SMA bla 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 bla, ya itu cukup besar. Kalau mini itu misal ya sampelnya itu teman-teman sekelas, satu kelas, atau mungkin beberapa teman yang ada di kelas kalian, itu mini riset. Tapi nanti detailnya, lengkapnya bisa kalian baca dan pelajari. Selanjutnya itu ada artikel berupa narasi atau deskriptif. Nah, di sini ada keterangan publikasi media massa ya. Jadi ini sebenarnya nggak wajib juga publikasi di media massa, baik cetak maupun online. Bisa milih, bisa cetak, bisa online, bebas. Tapi ini sifatnya nggak wajib publikasi. Namun apabila kalian publikasi dan menunjukkan bukti publikasi, tentu saja itu ada nilai plusnya buat kalian. Ya, misalnya dari nilai artikel 80 ternyata dipublikasi ya bisa menjadi 90 dan sebagainya. Ya, tergantung tempat mana yang kalian publikasikan gitu ya. Jadi tempatnya itu juga menentukan besaran penambahan. Nah, apa yang dinilai dari penulisan artikel ini? Jadi kurang lebih ada 4 komponen penilaian. Yang pertama pasti judul. Judulnya menarik atau enggak? Ya. Nah, judul menarik itu judul yang membuat pembaca ingin mengetahui isinya. Itu judul yang menarik. Kalau misalnya pengaruh X terhadap Y, misal betul kalian bikin artikel ilmiah, ya maksudnya itu tidak menarik. Ya biasa sajalah, karena saya tahu bahwa artikel itu pasti isinya berpengaruh atau tidak berpengaruh. Nah, itu saja kan poin pentingnya. Tapi nanti kalau misalnya sekilas dilihat, oh ternyata ini pembahasannya bagus, sangat mendalam. Oh, berarti ini menarik, perlu dibaca. Nah, itu salah satu indikatornya tadi ya. Judulnya menarik, pembahasan yang mendalam. Terus apa? Kalau namanya pembahasan yang mendalam, pasti referensinya juga referensi yang baik dan bagus gitu ya. Referensi yang baik dan bagus itu referensi yang seperti apa? Sebentar, ini di-record nggak ya? Di-record, Pak. Oke, nanti saya minta recordnya ya, karena kebetulan di kelas sebelah itu pukul 1 ya. Pukul 1 kebetulan saya ada ujian pukul 1, jadi belum bisa. Nanti saya minta setelah saya menyampaikan ini, saya minta hasil rekamannya ya, untuk saya share ke kelas 1-nya.
Baik, Jadi Pak. seperti itu ya. Ya, sorry ini ke pencet. Tadi saya jelaskan, saya ulangi. Tadi judul yang menarik, pembahasan yang mendalam, referensi yang baik. Referensi yang baik itu referensi yang bereputasi. Referensi yang bereputasi, salah satu contohnya itu misal terindeks Scopus itu referensi yang bereputasi. Kenapa referensi menjadi acuan penilaian? Karena referensi yang baik itu mencerminkan kualitas penulisan artikel. Ya kasarannya seperti itu ya. Walaupun untuk mengetahui kualitas artikel harus dibaca. Tapi kalau kita lihat referensinya banyak dan bagus, kemungkinan besar kalau kita nilai secara cepat gitu ya. Oh ini artikel ini bagus gitu ya. Contohnya kalau kalian pintar buat kue misalnya. Kalian pintar buat kue, kalian disajikan bahan baku satu berkualitas dan satu yang tidak berkualitas gitu ya. Saya yakin nanti hasilnya bagus yang berkualitas, bahan baku yang berkualitas. Jadi seperti itu gambarannya. Saya anggap kalian bisa menulis, bahannya bagus, ya hasilnya bagus. Itu analogi dasar gampangnya, tapi untuk detailnya harus dibaca. Tadi sudah 3, judul, pembahasannya mendalam, referensi, dan yang keempat adalah similarity-nya atau plagiarismenya. Nanti artikel akan saya cek ke Turnitin ya. Jadi kalau kesamaannya itu kecil di Turnitin, berarti kalian itu secara gampangnya adalah kalian menulis sendiri, tidak kopas. Ini selalu saya terapkan ya. Di semester lalu dan sebelumnya juga saya terapkan. Bahkan ada hasil yang sangat luar biasa itu 90% lebih mahasiswa itu ternyata cuma copy paste. Setelah saya cek artikelnya, ini saya yakin copy paste karena ada kalimat yang harusnya bisa ada paragraf itu ini sudah jelas copy paste. Sana satu paragraf itu sama terdeteksi semua gitu ya. Kalau misalnya yang sama itu adalah kutipan, ya masih dalam kategori wajar gitu ya. Tapi kalau satu paragraf tidak ada kutipan, hanya murni kalimat dan itu semua sama, berarti itu mengarah pada copy paste. Jadi seperti itulah tentu saja kualitas penilaiannya juga akan rendah. Maka saran saya supaya tidak terdeteksi tingkat plagiatnya itu adalah memparaphrase. Jadi kalian bisa melihat, ya kita pakai ATM lah, amati, tiru, modifikasi gitu ya. Kalau menggunakan paraphrase, itu kalian biasanya juga tidak akan terdeteksi. Gitu. Jadi bagaimana cara supaya tidak plagiat selain paraphrase, kalian bisa nanti cari banyak kok di YouTube bagaimana cara-caranya. Kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi ada 4 komponen penilaian pada saat UTS. Nah, di penulisan artikel ini nanti akan ada tema yang saya berikan. Tema yang saya berikan yang nanti tinggal kalian pilih temanya yang mana. Tapi harus proporsional ya. Misal saya kasih tema 10, hanya 2 tema yang dipilih, yang sisanya tidak. Jangan seperti itu. Jadi ada 10 tema misalnya seperti itu, ya dibagi secara proporsional gitu ya. Nanti silahkan kalian sepakati ya, tema ini mau dibagikan kapan? Apakah pertemuan 3, pertemuan 4, atau pertemuan sebelum UTS, atau pertemuan pada saat UTS. Silahkan kalian diskusikan kapan mau dibagikan temanya. Jadi menurut saya kalau semakin cepat dibagikan tema, maka waktu kalian penyusunan artikel juga akan semakin banyak. Jadi pada saat UTS bisa langsung kumpul kan seperti itu, dan tentu saja harapannya kalau waktunya itu panjang, artikel yang kalian buat juga harusnya berkualitas. Kira-kira seperti itu. Nah untuk AS ini masih dalam pertimbangan ya. Apakah bentuknya itu soal evaluasi yang berbentuk case gitu ya,
Atau mungkin yang lainnya saya masih mempertimbangkan, masih berpikir apa yang menarik untuk UAS. Tapi kalau misalnya nanti kalian ada saran, oke nggak apa-apa, nanti akan saya pertimbangkan saran tersebut. Gitu ya. Apalagi saran itu sangat nyambung terkait dengan perencanaan mata kuliah perencanaan pembelajaran, ya oke. Saya rasa itu sangat bisa dipertimbangkan. Jadi ini terkait dengan kontrak perkuliahan dan pembagiannya. Selanjutnya ini terkait dengan jadwal perkuliahan ya. Kita hari Kamis 10 dimulai pukul 10 ya, kurang lebih lah satu SKS kan 50 menit ya, kurang lebih ya jam 11.50 itu sudah selesai. Nah, karena sekarang itu berbasis OBE, maka harus ada pembagian yang jelas antara pembagian materi dan pembagian soal evaluasi. Gitu. Jadi kalau di sini kan kebetulan 2 SKS ya, mau nggak mau ya satu SKS itu materi, satu SKS soal evaluasi. Seperti itu kira-kira pembagiannya. Ya kalau lebih-lebih dikit nggak masalah lah, kira-kira seperti itu. Nah, untuk proyek itu ya jangka waktunya minimal 2 minggu pengerjaan. Jadi ini ya pembagian SKS-nya. Penyampaian materi, diskusi itu misal waktunya 50 menit atau 50 lebih, dikit lah dan sebagainya. Nah itu saya menyajikan 3 saja terkait dengan kontrak perkuliahan ya. Silahkan apabila ada saran terkait dengan kontrak perkuliahan kita pada semester 116 ini. Aduh, makan ayam goyang upin-ipin ya. Enak, mantap ya. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada atau mungkin nanti ada masukan silahkan ya, masih saya tunggu. Artinya kalau tidak lebih dari 24 jam itu masih ada pertimbangan, tetapi kalau tidak ada masukan berarti kontrak perkuliahan kita semester ini sudah kita sepakati seperti ini. Dan tentu saja kalau sudah ada kesepakatan, maka kontrak perkuliahan ini akan dilaksanakan selama 1 semester dengan harapan semua terpenuhi. Oke, saya akan share RPS terlebih dahulu. Oke, ini RPS kita ya. Rancangan pembelajaran per semester, masih 2 SKS, ini masih saya pakai 2019, walaupun di submaterinya ada perubahan lah, tetap ada perubahan, ini belum saya rubah, tapi poin pentingnya adalah di sini, di materi. Jadi pertemuan pertama ini kita adalah tujuannya adalah memperoleh kesepakatan perkuliahan, dan saya akan memberikan gambaran terkait dengan perkuliahan perencanaan pengajaran. Nah, untuk gambarannya ini sudah saya buat 16 kali pertemuan ya, termasuk UTS dan UAS dan materi serta evaluasinya. Nah, untuk kalau kita lihat ini ya di kolom pertemuan ya, ada pertemuan 1, 2 dan seterusnya. Ini sudah saya bagi bahwa ini nanti ada kelompok yang menyajikan, ada juga berbentuk proyek, ada juga nanti ada materi saya dari YouTube gitu ya. Jadi nanti bisa kalian bagi di pertemuan 2, 1, 2, 3. Ini ada berapa ya? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kelompok. Ini total 41 mahasiswa ya. Kalau dibagi 10 ya kurang lebih 4 mahasiswa. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita itu bahas tentang perencanaan pembelajaran. Nah, ini di tujuan pembelajarannya tujuan yang hendak kita capai ya.
minimal, batas minimalnya. Jadi saya harapkan nanti juga ada pengembangan di kalian. Misalnya nih, ini kan ada di pertemuan 3 ya, mendeskripsikan tugas dan fungsi guru ya, terutama guru pendidikan ekonomi gitu ya. Nah, ini boleh dikembangkan. Dikembangkan maksudnya seperti apa? Misal pengertian guru itu apa? Tahapan menjadi seorang guru itu seperti apa? Tahapan pengembangan kualifikasi guru seperti apa dan sebagainya gitu ya. Itu bisa dikembangkan dan harapan saya kalian tuh mampu mengembangkan. Nah, ini kan nanti kan masuk dalam juga pengembangan materi pembelajaran, ini ada di pertemuan 7. Jadi minimal kalian sudah mulai bagaimana sih mengembangkan materi yang mau disampaikan berdasarkan pokok bahasan yang sudah disajikan, gitu ya. Harapan saya seperti itu. Di sini setelah adanya pokok bahasan yang sudah disampaikan, tentu saja di sini ada evaluasi yang perlu diperhatikan ya. Jadi evaluasi ini tentu saja akan berbentuk case atau studi kasus. Nah, soal evaluasi ini akan disajikan oleh kelompok yang bertugas. Jadi kelompok yang bertugas nanti wajib membuat soal evaluasi. Ya, dibuatlah 5 soal yang berbentuk studi kasus ya. Jadi nanti sebelum soal itu disajikan, saya harap soal itu nanti juga disampaikan ke saya. Pak, ini soal evaluasi yang sudah dibuat kelompok 1, misalnya seperti itu. Apabila nanti ada perubahan dan revisi akan saya sampaikan. Setelah saya ACC, baru nanti silahkan soal tersebut di-share ke teman-teman yang lain untuk dikerjakan. Nah, waktu pengerjaan soal evaluasi ini kurang lebih 1 minggu. Jadi kalau misalnya hari ini pemberian soal evaluasi kurang lebih minggu depan, atau mungkin hari Rabu pukul 23.59 sudah terkumpul. Nah, untuk pengumpulannya nanti akan dikumpulkan di Google Classroom ya. Jadi silakan dikumpulkan di situ, masing-masing mahasiswa mengumpulkan. Sebentar ya, sorry. Oke ya, jadi ini soal evaluasinya yang nanti disajikan oleh kelompok yang bertugas. Nanti bisa dibaca ya, nanti saya share juga RPS-nya ke PJ supaya bisa dipahami. Nah, ini sama untuk kelompok 2 seperti ini materinya, submateri sudah saya pakai, sudah saya sajikan di sini. Nah, ini yang menarik yang perlu diperhatikan terkait dengan evaluasinya berupa proyek. Di sini juga sudah ada proyeknya ya. Di sini membuat tutorial strategi pembelajaran. Jadi kalau tutorial itu seperti apa kalian bisa cek di YouTube dan sebagainya. Tutorial itu seperti apa? Ya, tutorial strategi pembelajaran. Itu seperti apa? Nanti kalau ini tutorialnya kalian boleh pilih strategi pembelajaran apa yang mau kalian buat tutorialnya. Bebas ini ya. Jadi selain ya kalian memberi tutorial, ya jelaskan dong manfaatnya strategi pembelajaran itu seperti apa. Yang sudah kalian pilih ya tentu saja, terus tahapannya itu seperti apa sih penerapan strategi pembelajaran yang sudah kalian pilih. Jadi ini sifatnya tutorial. Ya. Oke, nanti akan ada penilaian. Ini karena waktunya mepet ya, jadi nggak saya buatkan pertemuan khusus untuk penilaian. Kalau di mata kuliah SBM itu di prodi lain kan 4 SKS.
itu ada pertemuan khusus untuk menilai proyek. Jadi ini nggak ada pertemuan khusus, tetap ada proyek, nanti proyeknya saya dikumpulkan di Google Classroom. Teman-teman yang lain bisa melihat proyek itu dan memberikan saran serta kritik, saran kritik dan nilai, gitu ya. Nanti akan saya buatkan form, yaitu formnya nanti khusus dari saya. Kalau sudah semua terkumpul ya proyeknya, nanti akan saya namakan proyeknya, gitu. Saya pilihkan proyek, ada pilihan nama proyek, nanti saran kritik terkait proyek tersebut dan nilainya juga ya. Nanti kalian review dan kalian berikan nilai. Oke. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi di sini ini belum saya tulis soal evaluasi, nanti saya tambahkan deh. Nah di sini project, ya mungkin nanti project ini karena 2 minggu, jadi minggu pertama dan kedua ini buat project deh. Projectnya sama di minggu pertama ini. Nanti akan saya tambahkan dan tambahkan keterangan supaya nggak bingung ya. Nah ini ada beberapa project. Ini satu lagi project membuat video pembelajaran berdasarkan media teknologi ya. Jadi lebih ke tutorial dan contoh pelaksanaan pengembangan media dan sumber belajar yang berdasarkan penggunaan media teknologi gitu ya. Jadi nanti kalian bisa buat, kalian diskusikan bersama-sama. Dan yang perlu diperhatikan ini, nanti kelompok yang bertugas gitu ya, ini tolong diperhatikan yang bagian ini. Akan saya warnai saja deh. Nah, kenapa ini saya angkat? Ini termasuk tambahan baru ya. Tambahan baru di dalam mata kuliah perencanaan. Karena saya lihat beberapa kampus lain itu perencanaan pembelajarannya sangat menarik gitu ya. Ini jadi saya lakukan perubahan untuk 4 kali pertemuan. Itu kita membahas dasarnya dulu gitu ya. Karena ini penting. Kalau nanti kalian PKM itu ibaratnya kayak undian berhadiah ya. Akan dapat tempat PKM yang enak atau akan dapat tempat PKM yang mungkin membebankan, istilahnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, di pertemuan 10 itu kita bahas kurikulum. Pertemuan 11 bahas silabus. Pertemuan 12 bahas program tahunan atau program semester. Ini bisa kebalik ya. Sorry, nanti kayaknya kebalik ini. Tapi nggak masalah. Intinya pertemuan ke-13 itu RPP ya. Jadi ini saling keterkaitan 4 ini. Jadi nanti kelompok yang bertugas ke 4 materi ini harus saling berdiskusi ya. Artinya apa? Nanti kurikulum, silabus, prota, prosem, dan RPP ini saling berhubungan. Jadi yang kita angkat adalah yang berkaitan dengan mata kuliah ekonomi lah yang ada di SMA. Mata kuliah yang sering diajarkan di pendidikan ekonomi di SMA. Jadi nyambung, nanti pembahasannya harapan saya akan nyambung.
kita kurikulum itu seperti apa, kurikulum yang dipakai, terus silabus yang dipakai berdasarkan kurikulum yang sudah ditentukan, terus program tahunan, program semester berdasarkan kurikulum yang sudah ditentukan. Terus silabus ini kan untuk dasar pembuatan rencana pembelajaran gitu ya. Ini sepertinya agak kebalik, harusnya kayaknya program tahunan dan semester dulu, baru silabus, baru RPP, tapi nggak apa-apa. Yang penting, poin pentingnya ini adalah keempat kelompok yang di sini harus saling berkoordinasi supaya materi yang diangkat ini masih satu kesatuan. Kenapa ini penting? Terkadang kalau kalian mendapatkan sekolahan itu kadang mintanya macam-macam. Ada yang minta guru itu membuatkan silabus, program semester, dan RPP selama 1 semester. Ya. Ada juga yang suruh membuat tahunan dan sebagainya. Itu ada yang seperti itu di sekolah itu. Guru kadang minta seperti itu. Jadi apabila kita sudah mendiskusikannya, kurikulum seperti apa, silabus, prota, prosem, RPP, harapannya pada saat nanti kalian itu sudah PKM, kalian sudah ada bayangannya. Penyusunannya itu harus seperti apa dulu deh, harus dilihat apa dulu dan sebagainya. Nah, kita di sini mulai mengulas lah. Nanti mengasahnya pada saat kalian PKM. Jadi harus diperhatikan ya terkait dengan 4 materi ini, maka luaran di akhir ini adalah mahasiswa itu membuat RPP satu-satu membuat RPP. Nah, saya harapkan kalian itu pada saat membuat RPP ini ya boleh berbasis kompetensi atau tidak boleh. Saya harapkan materinya dibedakan ya. Syukur-syukur nih. Nah, ini kan ada 40 lebih ya mahasiswa ya. Ada mahasiswa yang membahas kelas 10, ada mahasiswa yang membahas kelas 11 dan 12, misal seperti itu. Masing-masing membuat RPP berdasarkan kelasnya gitu ya. Nanti kalau kalian sudah PKM, kalian akan ringan. Bisa saling share. Misal saya ngajar, ternyata saya dapat ngajar kelas 11 gitu ya. Oh iya, saya waktu itu sudah ada tugas. Bisa melihat tugasnya, bisa tinggal dipakai dan sebagainya. Nah, itu gunanya. Jadi harapan saya ini nanti kita buat secara bervariasi yang kemudian pada saat kalian PKM itu bisa bermanfaat. Ini sama juga misalnya, ini nggak perlu bervariasi lah kalau program ini biasanya ya memang per kelas itu kelas 10, 11, 12 memang berbeda. Tapi nanti silakan didiskusikan, ditentukan mau kelas berapa, mau kelas 11 saja, boleh silakan untuk materi yang kita bahas gitu ya, atau 12 saja boleh. Tapi kalau untuk RPP ini saya harapkan dibagi gitu ya nantinya, kelas 10 berapa orang, kelas 11 berapa orang, kelas 12 berapa orang. Tuh. Nanti ini perancangan evaluasi nanti secara akan saya buatkan videonya ya. Sudah ada sih videonya, nanti kalian tinggal tonton. Kalau evaluasi hasil belajar ini lebih ke ada mata kuliahnya sendiri kan, ini cuma sekedar mengulas saja. Nah, selanjutnya yang terakhir ini 15 ini project. Jadi kalian tadi kan sudah membuat rancangan pembelajaran ya. Tinggal penerapannya itu seperti apa. Jadi ini lebih ke membuat video implementasinya. Ya bisa berupa micro teaching dan sebagainya. Jadi apa rancangannya yang sudah kalian buat itu kalian implementasikan di video. Nah, biasanya implementasi ini itu kalian ke sekolah gitu ya. Ngajar 1 pertemuan atau 2 pertemuan gitu ya. Seperti itu biasanya di semester-semester sebelumnya pada saat offline, tapi karena mungkin di sini tidak memungkinkan ya saya buat berupa video gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian mau terjun ke lapangan dan itu sangat memungkinkan, silahkan. Jadi bebas ya, nggak perlu membuat video.
Tapi ada bukti kalau misalnya ke lapangan, pelaksanaan laporan lah laporannya. Kalau di lapangan ada laporannya, kalau tidak ke lapangan itu berupa video. Dan pertemuan 16 itu kita ujian akhir semester. Untuk bawahnya ini ada referensi, ini tidak perlu kita pakai karena tadi sudah kita jelaskan, kita diskusikan di depan. Oke, nah seperti itu kira-kira materi selama 1 semester yang akan kita diskusikan. Ada yang mau disampaikan? Silahkan apabila ada materi, ada pertanyaan, bukan materi, ada pertanyaan, saran, dan lain sebagainya. Saya persilahkan. Baik Pak, izin bertanya. Silahkan. Jadi saya mau nanya Pak, untuk yang tadi kontrak kuliah ya kan di Bapak itu hari Kamis ya, jam 10. Ya. Nah, di KRS-nya itu kan jam 1. Kira-kira gimana tuh Pak? Terus yang kedua, UTS kan tadi kan disuruh bikin artikel ya Kak? Iya Pak ya. Nah, itu kira-kira ada maksimal plagiatnya nggak Pak? Terima kasih. Ya. Di KRS kita jam 1 ya? Ya, benar. Saya diinfokan ke Mbak Ella jam 1. Sebenarnya nggak apa-apa ya. Nanti kesepakatan kalian apakah mau tetap di hari Kamis jam 10 ini atau mau nanti sesuai KRS, terserah. Jadi memang kemarin saya diskusi dengan PJ karena kepagian ya. Saya agak repot kalau pagi itu karena anak-anak masih kecil-kecil ya. Bakal mengganggu dan lain sebagainya, maka saya pengennya agak siangan dulu deh, agak mulai slow gitu ya. Jadi karena kita di Kamis juga sudah mulainya cukup siang, jam 10 gitu ya. Hari Selasa siang juga jam 1, jadi silahkan kalian pilihlah. Insya Allah kalau siang saya lebih fleksibel. Gitu. Jadi mau hari ini atau hari Selasa, silahkan. Nah, untuk UTS, tadi ada batasan plagiat nggak? Ada. Jadi nanti ini saya akan melihat dulu ya. Jadi penentuan nilainya ini kadang saya kalau misal saklek gitu ya, saklek batasnya sekian itu suka kasihan melihat nilainya. Gitu. Suka kasihan melihat nilainya karena misal kalau saya dari batas minimal maksimal itu 60% gitu ya. Misal gitu ya. Ternyata banyak banget mahasiswa yang lebih dari 60%. Akhirnya apa? Nilainya kecil. Kalau saya tentukan seperti itu, saya kasihan gitu ya. Maka biasanya adalah saya lihat dulu. Saya lihat dulu totalnya itu dari mahasiswa itu seperti apa. Kalau misalnya banyak yang persentasenya itu tinggi, maka yaitu menjadi batasan minimum nilainya. Gitu ya. Jadi kalau ada misal gini, analogi gampangnya ya, nilai tertinggi itu, bukan nilai tertinggi, persentase kesamaannya tertinggi misal di kelas ini 20 orang itu 90% gitu ya. Nah, terus ada nilai persentase terendahnya itu 20% atau 30%. Itu kan sebenarnya 30% itu kan sudah tinggi ya. Tetapi karena itu persentase terkecil di kelas ini, maka itu nilai terbesarnya. Gitu ya. Saya buat seperti itu. Jadi akan saya lihat dulu nanti bagaimana hasil dari kalian. Tapi saya harapkan ya diusahakan persentasenya kecil saja gitu ya. Kita fokusnya ke situ. Kalau persentasenya kecil, maka nilainya bisa bagus semua. Jadi diusahakan persentase itu kecil. Jadi jangan mikir batasannya, ya misal batasannya 60, saya mau buat 50 sudah cukup. Jangan gitu. Patokannya kita jangan gitu. Jadi buatlah sekecil mungkin. Semakin kecil akan semakin bagus. Aja. Mungkin itu aja, Zahra, terkait dengan UTS. Baik, terima kasih Pak.
Ada lagi? Silakan. Oke, terkait dengan perencanaan pembelajaran, saya sampaikan tadi ya, di sini itu kita cuma 2 SKS. Sebentar ya menurut saya. Tetapi ini mata kuliah yang penting. Karena ini salah satu mata kuliah wajib. Kalau kita lihat dari penjelasannya, perencanaan pembelajaran. Jadi kita sudah mulai merancang nih. Sudah mulai merancang. Ini saya sama seperti kalian ya. Ini saya kan merancang. Ini saya juga merancang selama 1 semester itu seperti ini loh. Apa yang mau kita sampaikan, kita diskusikan. Bahkan saya sudah merancang tujuan kita itu seperti ini. Kalian harus mampu. Saat saya sudah merancang dan sudah menentukan tujuan ini, bagaimana tujuan itu supaya tercapai gitu ya. Maka apa? Saya harus mengadakan evaluasi. Kalau evaluasi ini dibuat sesuai dengan tujuannya, ya, dan ternyata evaluasi ini mampu diselesaikan dengan baik, maka bisa atau dapat disimpulkan tujuan kita, tujuan perkuliahan ini tercapai. Kan seperti itu ya. Jadi sama, ini saya juga merancang. Ini perancangan saya. Nanti kan kalian harus melihat bagaimana si siswa itu. Gitu. Sebenarnya lebih enak itu kalau kalian observasi ya. Mungkin kalian belum ada pengalaman di sekolah itu seperti apa. Kalau pengalaman menjadi seorang siswa pasti kalian sudah bisa merasakan gitu ya. Tapi mungkin itu ya mungkin beberapa tahun yang lalu. Mungkin kalian sudah lupa dan sebagainya. Tapi minimal kalian masih ingat lah. Ya kira-kira saya harus merancang seperti apa ya. Itu kan kalau kalian mengingat kalian pada saat SMA berarti dasarnya ada ke kalian sendiri ya. Kalau kalian anaknya yang aktif, anaknya yang rajin belajar, oke. Enak kalian ngerancangnya. Tapi kalau nanti kalian anak yang mungkin ya agak cuek gitu, agak suka-suka bolos dan sebagainya, ya beda juga dengan rancangannya. Jadi kita harus juga bisa memposisikan rancangan itu bahwa kelas kita itu karakteristiknya berbeda-beda. Ya. Makanya di sini ada materi karakteristik siswa dalam pembelajaran. Nah, di sini juga harus kita pahami sebenarnya ada berapa karakteristik si anak ya. Karena perencanaan yang kita buat ini belum tentu sukses ke karakteristik anak tertentu. Saat nggak sukses, apa yang harus kita lakukan? Itu poin pentingnya. Ya. Jadi ya namanya perencanaan ya sekedar perencanaan. Pada saat pelaksanaan tentu saja kita akan menyesuaikan dengan kondisinya. Ini kan juga rencana ya saya buat, tapi nanti pada saat pelaksanaan belum tentu full sesuai dengan rencana ini. Tetapi minimal sudah sekian persen terpenuhi, misal seperti itu kalau ada kendala. Lalu pada saat pelaksanaannya tentu saya akan menyesuaikan. Nah, selain kita membuat evaluasi ya, kalau saya pribadi ya, ini kan saya evaluasi untuk mengukur si mahasiswa apakah tujuan perkuliahan yang sudah saya tentukan itu tercapai atau belum. Tapi kita juga harus mempunyai evaluasi terhadap diri kita sendiri. Apakah tujuan yang kita capai, strategi yang kita tentukan, itu sudah terpenuhi atau belum. Apabila belum terpenuhi, maka di pertemuan berikutnya bisa kita perbaiki. Samalah dengan kehidupan ya, kita harus bisa mengevaluasi kita sudah seperti apa, apakah sudah seperti harapan kita dan sebagainya gitu ya. Kalau belum sesuai ya mumpung masih dikasih umur ya diperbaiki karena kita umur tidak tahu gitu ya. Jadi ada usaha perbaikan di situnya. Sama dengan pembelajaran, perkuliahan, kalian ngajar di SMA sama. Jadi harus ada evaluasi, tidak hanya di peserta didik, di kita juga harus ada evaluasi sebagai guru.
pokok materi kita sudah tercapai belum, rencana kita sudah tercapai belum, dan sebagainya. Kalau belum harus ada evaluasi. Itu ya poin-poin terkait dengan perencanaan pembelajaran. Jadi kita ini merencanakan. Jadi nggak perlu khawatir apakah kita itu salah atau benar dulu ya. Misal di sini ya, nanti kan ada membuat rancangan silabus, membuat rancangan prota, prosem, dan RPP. Jadi jangan dipikirkan, oh, saya benar atau salah ya. Itu nanti dulu deh. Kita buat rancangannya dulu. Tentu saja buat rancangan ini nggak ngasal, gitu ya. Saya buat bebas, saya sesuka saya enggak. Jadi pada saat kita merancang ini juga harus ada formatnya. Saya buat seperti ini juga kan ada formatnya. Format dari UNJ gitu ya. Walaupun saya akui ini belum 100% sama dengan format. Kan seperti itu. Apalagi format yang terbaru yang OBE ini belum sesuai dengan format dari OBE. Tetapi ada penambahan format OBE yang sudah saya masukkan. Contohnya ada soal evaluasi yang berbentuk studi kasus, ada juga project, kan seperti itu. Itu masuk ke OBE. Jadi nanti formatnya biar seragam, silakan format itu kalian sepakati deh. Sampai nanti formatnya satu mahasiswa itu dengan mahasiswa lain berbeda gitu ya. Tambahan juga ya, terkait dengan tugas ini pengalaman semester-semester lalu ya, pasti ada dalam satu kelas itu mahasiswa yang nggak pernah mengerjakan tugas. Ya, ini ada beberapa tugas evaluasi dan proyek ya. Kalau kita lihat cukup lumayan banyak. Gitu. Tapi saya harapkan ini juga terpenuhi. Karena di semester lalu itu ada mahasiswa yang menurut saya nilai UTS UAS-nya cukup lumayan. Gitu ya. Tetapi karena tugasnya dia nggak pernah ngumpul, cuma 1 atau 2 kali tugas, ya akhirnya dia dapat C. Kalau secara serius saya nilai, gitu ya, harusnya anak itu nggak lulus. Tapi anak itu ternyata absensinya penuh, gitu ya, mengikuti UTS UAS, ada usaha di situ, ya saya harus saya kasih lulus, walaupun dengan nilai C. Bahkan kemarin sempat saya kasih kesempatan untuk revisi, perbaikan nilai. Yang bersangkutan WA ke saya, Pak, saya mau revisi nilai. Oke, silahkan revisi nilai. Nilai kamu seperti itu bukan karena nilai UTS UAS-mu yang kecil, tetapi nilai tugasmu yang kamu tidak pernah mengerjakan tugas. Gitu. Silahkan, kan Google Classroom-nya bisa diakses, open access ya, bisa melihat dan sebagainya. Silahkan kamu lengkapi tugas-tugas di situ. Ya. Sampai detik ini, udah hampir seminggu, nggak ada respon balik ke saya. Gitu ya. Artinya yang bersangkutan tidak mau memperbaiki, mungkin maunya enak doang, dikasih tugas, selesai nilainya meningkat. Ya kasihan dong teman-teman yang lain gitu ya. Kalau sekedar tugas sederhana nilainya meningkat, ya saya rasa nggak fair. Dia lulus pun karena sudah ditolong. Seperti itu ya. Jadi harapan saya buat kalian juga, kerjakan dulu deh tugas. Masalah benar atau enggaknya itu urusan terakhir. Yang penting kewajiban kalian itu sudah terpenuhi. Oke, ada lagi? Ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan kembali, atau nanti akan saya tunggulah 1x24 jam gitu ya, kalau memang ada masukan dari kalian, baik itu atau mungkin ada masukan, pertanyaan dan sebagainya, baik itu terkait dengan program perkuliahan, pokok pembahasan dan sebagainya, silahkan
disampaikan ke PJ, biar saya diskusi dengan PJ satu arah saja, ya, supaya tidak melebar kemana-mana. Mungkin untuk pertemuan kita pada kali ini terkait dengan kontrak perkuliahan dan pengenalan mata kuliah perencanaan pembelajaran, saya rasa cukup ya. Untuk referensi yang kalian gunakan nanti bebas, silahkan pilih mana saja. Ini sudah ada tujuan yang hendak kita capai dan pokok bahasanya. Harapannya saya ada pengembangan. Silahkan buat pengembangan. Dan untuk pengumpulan tugas, baik itu makalah, PPT, dan sebagainya, project dan sebagainya, silahkan kalian kumpulkan di Google Classroom. Jadi, tolong dipastikan juga ya di Google Classroom itu tugas yang kalian upload itu sudah benar-benar terupload ya. Jangan sampai kalian sudah merasa upload tapi belum upload. Gitu. Karena nanti di akhir semester biasanya akan saya cek satu persatu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan untuk pertemuan kali ini, mungkin saya rasa saya cukupkan terlebih dahulu. Pak, saya izin bertanya, Pak. Silakan. Ini kan ada kelompoknya, Pak. Iya. Dibuat berapa kelompok, Pak? Dibuat sesuai dengan jumlah di sini. Ini kan saya sudah tulis ya, kelompok. Jadi nanti silahkan disesuaikan dengan total jumlah kelompok di RPS ini. Terima kasih, Pak. Oke. Yang lain? Ada lagi? Oke, tadi saya hitung kurang lebih 1 orang 4, berarti 10 kelompok. Sudah termasuk ideal lah kalau 1 kelompok 4 orang. Karena kalau terlalu banyak, pengalaman lalu itu 5-6 orang, ternyata hanya ada yang numpang nama doang. Ya. Mungkin yang mengerjakan merasa terbebani, namun sayangnya melaporkannya telat gitu ya, dan nggak ada bukti juga gitu. Jadi saya tidak bisa memproses. Kalau ada bukti dan sebagainya ya baru bisa diproses. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kurang lebihnya itu terkait dengan kontrak perkuliahan dan pengenalan mata kuliah perencanaan pembelajaran. Jadi kita merencanakanlah intinya di sini dan kita melaksanakan sesuai dengan apa yang kita rencanakan dan apa tujuannya sudah kita tentukan. Kalau tidak ada ya kita evaluasi apa yang kurang dan mana yang harus diperbaiki. Dengan harapan ke depannya kita lebih baik lagi sama. Mungkin itu saja ya untuk pertemuan kita kali ini, pemanasan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.